Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Kalisa Dara Makota dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang biasa disebut UHAMKA dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan NIM 2001015018. Kali ini saya akan membahas terkait dengan tes minat, mau dalam segi konsep ataupun macam-macam tes minat. Nah teman-teman, sebelum kita mengetahui apa maksud dari tes minat, maka kita juga harus mengetahui minat itu apa sih? Ada menurut Aiken teman-teman. Dalam hal ini Aiken menyebut minat sebagai kesukaan seseorang terhadap kegiatan melebihi kegiatan lainnya. Ini berarti minat berhubungan dengan nilai-nilai yang membuat seseorang mempunyai pilihan dalam hidupnya. Yang kedua ada menurut Holland. Holland memberi pengertian minat sebagai suatu kegiatan atau hal-hal yang membangkitkan rasa ingin tahu, kemudian membuat seseorang memberi perhatian dan memunculkan rasa senang atau nikmat pada diri seseorang. Minat juga merupakan indikator adanya kekuatan dalam diri seseorang pada bidang kegiatan tertentu yang membuat seseorang termotivasi untuk mempelajarinya dan akan menghasilkan sesuatu yang secara maksimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu tes minat. Tes minat adalah tes psikologi yang bertujuan untuk mengungkap serta menelusuri minat seseorang. Karena masih banyak sekali individu yang menjalani kehidupan tidak sesuai dengan minat yang mereka miliki. Dan ada 3 bidang terapan hasil tes minat, antara lain yang pertama ada konseling karir, terus yang kedua ada konseling pekerjaan, dan yang ketiga ada penjurusan siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi minat. Menurut Crow, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi minat. Yang pertama ada the factor inner urge, yang berarti rangsangan yang akan datang dari lingkungan atau ruang lingkup yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhan seseorang akan mudah untuk menimbulkan minat. Misalnya, kecenderungan terhadap belajar. Dalam hal ini, seseorang mempunyai hasrat ingin tahu terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu the factor of social motive, di mana minat seseorang terhadap objek atau sesuatu hal. Di samping itu juga dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri manusia dan oleh motif sosial. Misal, seseorang berminat pada prestasi tinggi agar dapat status sosial yang lebih tinggi pula. Yang ketiga ada emotional factor, yaitu di mana faktor perasaan dan emosi ini mempunyai pengaruh terhadap objek. Misalnya, perjalanan sukses yang dipakai individu dalam suatu kegiatan tertentu dapat pula membangkitkan perasaan senang dan dapat menambah semangat atau kuatnya minat dalam kegiatan tersebut. Sebaiknya, jika kegagalan yang dialami, maka akan menyebabkan minat seseorang berkembang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke macam-macam tes minat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan bahwa tes minat yang banyak dipakai dalam bimbingan dan konseling pada umumnya adalah tes minat jabatan. Tes minat jabatan disusun atas dasar konsep teoritik yang menyatakan bahwa minat adalah kesukaan atau ketidaksukaan terhadap sesuatu seperti objek, pekerjaan, seseorang, tugas, gagasan, atau aktivitas. Inventorial minat jabatan yang berupa butir-butir daftar pernyataan yang diberi bobot tertentu dan meminta individu untuk merespons secara jujur. Beberapa contoh tes minat adalah Kuder Preference Record Vocational Test atau tes Kuder dan tes minat jabatan Litropy. Baik, kita masuk ke tes yang pertama, yaitu tes Kuder Preference Record Vocational. Sesuai dengan namanya, tes ini berguna untuk menunjukkan preferensi pekerjaan pada diri individu.
Tes yang dikembangkan oleh Gooder tersebut dalam pengadministrasiannya mengharuskan testi memilih satu dari dua pilihan pekerjaan dari butir pernyataan yang tersedia. Jenis minat yang diungkap melalui tes Gooder meliputi yang pertama ada outdoor, lalu mechanical, computational, science, persuasive, artistic, literary, musical, social service, and clerical. Baik, selanjutnya ada tes minat jabatan litropi. Merupakan seperangkat inventory minat terhadap jabatan ini dikembangkan oleh Lee dan Tropy. Inventory minat jabatan litropi dirancang untuk mengukur dan menganalisis minat jabatan setiap individunya. Demikian pula, alat ini merupakan alat pengukuran performansi jabatan dan bukan tes kemampuan atau keterampilan jabatan. Tujuan utama tes ini adalah untuk membantu individu menemukan minat jabatan dasar pada dirinya sendiri. Jenis bidang minat yang diukur oleh tes minat jabatan litropi adalah yang pertama ada personal sosial, yang kedua natural, yang ketiga mechanical, yang keempat business, yang kelima ada art, dan yang keenam ada science. Begitupun tipe minat yang dapat diungkap dalam tes ini yaitu ada tipe minat verbal, tipe minat manipulatif, dan tipe minat komputasional. Nah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kegunaan tes minat. Penggunaan tes minat dalam tujuan untuk konseling meliputi yang pertama, informasi diagnostik pra-konseling, yang kedua, informasi untuk mengarahkan proses konseling berikutnya, dan yang ketiga, informasi berkaitan dengan keputusan klien pasca konseling. Selain itu, tujuan tes dalam pelayanan bimbingan konseling ialah yang pertama, agar siswa mampu mengenal aspek-aspek dirinya, baik itu kemampuan, potensi, bakat, minat pribadian, sikap, dan sebagainya. Yang kedua, dengan mengenal aspek-aspek dirinya, diharapkan siswa dapat menerima keadaan dirinya sebagai objektif. Yang ketiga, membantu siswa untuk mampu mengemukakan berbagai aspek dalam dirinya. Yang keempat, membantu siswa untuk dapat mengelola informasi dirinya. Dan yang terakhir, membantu siswa agar dapat menggunakan informasi mengenai dirinya sebagai dasar perencanaan dan pembuatan keputusan masa depan. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, Kalisada Ramakota. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.